Perkenalkan, nama saya Novia Firdayanti dengan nomor induk mahasiswa 1905113704. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai model pengembangan guru profesional. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk pemenuhan tugas akhir mata kuliah pengembangan profesi guru yang dibimbing oleh Bapak Mahmud Al-Qusari, MPD. Pengembangan guru profesional dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi, kelompok guru, maupun individu guru itu sendiri. Menurut Danim, dari perspektif institusi, bahwa pengembangan guru dimaksudkan untuk merangsang, untuk memelihara, dan untuk meningkatkan kualitas staf-staf dalam memecahkan masalah-masalah keorganisasian. Untuk lebih jelas, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai pengertian dari model pengembangan guru profesional dan apa saja sih model-model dari pengembangan guru profesional itu. Check it out. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian model pengembangan guru profesional, yaitu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf atau derajat profesi seorang guru yang menyangkut kemampuan guru, baik penguasaan materi ajar atau penguasaan metodologi pengajaran, serta sikap keprofesionalan guru menyangkut motivasi dan komitmen guru dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru yang menyadari bahwa dirinya adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik dalam belajar, sehingga guru secara terus-menerus akan mengembangkan pengetahuannya tentang bagaimana seharusnya peserta didik itu belajar. Penjelasan selanjutnya adalah model pengembangan guru. Nah, menurut Mulyasa menyebutkan bahwa pengembangan guru dapat dilakukan dengan cara on-the-job training dan in-service training. Sementara menurut Castater menyampaikan 5 model pengembangan untuk guru, yaitu sebagai berikut. Untuk model pertama adalah individual guided staff development atau pengembangan guru yang dipadu secara individual, yaitu merupakan cara para guru untuk menilai kebutuhan belajar mereka dan mampu belajar aktif serta mengarahkan diri sendiri. Para guru harus memiliki motivasi yang tinggi saat menyeleksi tujuan belajar berdasarkan penilaian dari kebutuhan mereka. Model yang kedua adalah observation and assessment atau observasi dan penilaian, yaitu model pengembangan guru dengan menyediakan data-data yang dapat direfleksikan dan dianalisis dengan tujuan peningkatan belajar siswa. Refleksi oleh guru pada praktiknya dapat ditingkatkan dengan observasi lainnya. Model yang ketiga ada involvement in a development atau improvement process, yaitu atau keterlibatan dalam suatu proses pengembangan atau peningkatan, merupakan model pembelajaran orang dewasa yang lebih efektif ketika mereka perlu untuk mengetahui atau memecahkan suatu masalah yang ada. Model yang selanjutnya adalah training atau pelatihan, yaitu berisi teknik-teknik dan perilaku-perilaku yang pantas untuk ditiru oleh guru dalam kelas. Guru dapat merubah perilaku mereka dan belajar meniru perilaku dalam kelas mereka. Yang kelima ada inquiry atau pemeriksaan, yaitu suatu wadah para guru untuk bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan akan isu yang akan timbul agar praktik mereka bisa konsisten dalam bidang pendidikan. Pengembangan profesional guru tidak hanya dilakukan dengan cara pengembangan dalam masa prajabatan dan masa selama dalam jabatan. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 menyebutkan beberapa alternatif program pengembangan profesionalisme guru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada program peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa kualifikasi guru pendidikan adalah minimal S1 dari program keguruan.
Yang kedua ada program penyetaraan dan sertifikasi. Program ini diperuntukkan bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau bukan berasal dari program pendidikan keguruan. Yang ketiga ada program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi, yaitu guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan saja belum cukup. Diperlukan pelatihan guna untuk meningkatkan profesionalisme. Yang keempat ada program supervise pendidikan. Ciri utama supervisi adalah perubahan dalam ke arah yang lebih baik, positif, proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Di lingkungan sekolah, supervise mempunyai peranan cukup strategis dalam meningkatkan prestasi kerja guru yang pada gilirannya akan meningkatkan prestasi sekolah. Dengan demikian, kualitas peranan supervisi di lingkungan sekolah akan dapat meningkatkan profesionalisme guru yang selanjutnya akan berdampak positif terhadap prestasi sekolah. Yang kelima ada program pemberdayaan MGMP. MGMP adalah suatu forum atau wadah kegiatan profesionalisme guru mata pelajaran sejenis di sanggar maupun di masing-masing sekolah yang terdiri dari dua unsur, yaitu musyawarah dan guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran adalah guru SMP dan SMA negeri atau swasta yang mengasuh dan bertanggung jawab dalam mengelola mata pelajaran yang ditetapkan kurikulum. Program selanjutnya adalah simposium guru. Selain MGMP, ada forum lain yang dapat digunakan sebagai wadah untuk saling berbagi pengalaman dalam pemecahan masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran, yaitu ada simposium. Melalui forum ini, guru diharapkan dapat menyebarluaskan upaya-upaya kreatif dalam pemecahan masalah. Forum ini selain digunakan sebagai media untuk sharing, juga berfungsi untuk kompetensi antar guru dengan menampilkan guru-guru yang berprestasi dalam berbagai bidang, misalnya dalam penggunaan metode pembelajaran, hasil penelitian, tindakan kelas, atau penulisan karya ilmiah. Program selanjutnya ada program pelatihan tradisional lainnya. Berbagai program pelatihan sampai saat ini banyak dilakukan. Bentuk-bentuk pelatihan ini sudah lama ada dan diakui cukup bernilai. Walaupun disadari bahwa seringkali berbagai bentuk kursus atau pelatihan tradisional ini seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan praktis dari pekerjaan guru. Oleh karena itu, suatu kombinasi antara materi akademis dengan pengalaman lapangan akan sangat efektif untuk pengembangan kursus atau pelatihan tradisional ini. Selanjutnya ada program membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah. Sebagaimana diketahui bahwa jurnal atau bentuk makalah ilmiah lainnya secara berkesinambungan diproduksi oleh individual pengarang, lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga lainnya. Dengan kita membaca dan memahami isi jurnal atau makalah ilmiah lainnya dalam bidang pendidikan, guru dapat mengembangkan profesionalismenya. Selanjutnya, dengan meningkatkan pengetahuan seiring dengan bertambahnya pengalaman, guru dapat diharapkan untuk membangun konsep-konsep yang baru, keterampilan khusus, dan alat atau media belajar yang dapat memberikan kontribusi dalam melakukan suatu tugasnya. Program selanjutnya ada berpartisipasi dalam penemuan ilmiah. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh masing-masing guru secara mandiri. Yang diperlukan adalah bagaimana memotivasi dirinya sendiri untuk berpartisipasi dalam berbagai pertemuan ilmiah. Konferensi atau penemuan ilmiah memberikan makna penting untuk menjaga kemutakhiran hal-hal yang berkaitan dengan profesi guru. Nah, untuk tujuan utamanya yaitu kebanyakan konferensi atau pertemuan ilmiah untuk menyajikan berbagai informasi dan inovasi terbaru di dalam suatu bidang tertentu dalam pendidikan. Program yang ke-10 adalah melakukan penelitian atau penelitian tindakan kelas.
penelitian tindakan kelas atau PTK yang merupakan studi sistematik yang dilakukan guru melalui kerjasama atau tidak dengan ahli pendidikan dalam rangka merefleksikan dan sekaligus untuk meningkatkan praktik pembelajaran secara terus-menerus juga merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan keprofesionalisme guru. Program selanjutnya adalah magang. Magang ini dilakukan bagi para pemula. Bentuk pelatihannya pre-service atau in-service bagi guru junior untuk secara gradual menjadi guru profesional melalui proses magang di kelas tertentu dengan bimbingan guru bidang studi tertentu. Nah, berbeda dengan pendekatan pelatihan yang konvensional ya, karena fokus pelatihan magang ini adalah kombinasi antara materi akademis dengan suatu pengalaman lapangan di bawah supervisi guru yang lebih senior dan berpengalaman. Nah, untuk program selanjutnya atau program ke-12 yaitu mengikuti berita aktual dari media pemberitaan. Berbagai bentuk media tersebut seringkali membuat artikel-artikel maupun program-program yang berkaitan dengan berbagai isu atau penemuan terkini mengenai pendidikan yang disampaikan dan dibahas secara mendalam oleh para ahli pendidikan. Oleh karena itu, untuk penggunaan media pemberitaan secara selektif yang terkait dengan bidang yang ditekuni oleh guru akan dapat membantu proses peningkatan profesionalisme guru. Dengan pemilihan yang hati-hati seperti program radio dan televisi dan sering membaca surat kabar juga akan meningkatkan pengetahuan guru mengenai pengembangan mubtakhir dari proses pendidikan. Program yang ke-13 adalah berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi. Ikut serta menjadi anggota atau organisasi atau komunitas profesional juga akan meningkatkan profesionalisme seorang guru, karena organisasi atau komunitas profesional biasanya akan melayani anggotanya untuk selalu mengembangkan dan memelihara profesionalismenya dengan membangun hubungan yang erat dengan masyarakat seperti swasta, industri, dan sebagainya. Dalam hal ini yang terpenting adalah guru harus pandai untuk memilih suatu program dalam bentuk profesionalisme yang dapat memberi manfaat utuh bagi dirinya melalui bentuk investasi waktu dan tenaga. Yang terakhir yaitu menggalang kerjasama dengan teman sejawat. Kerjasama dengan teman seprofesi sangat menguntungkan bagi pengembangan profesionalisme guru. Banyak hal yang dapat dipecahkan dan dilakukan berkat kerjasama seperti penelitian, tindakan kelas, berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah, dan kegiatan-kegiatan profesionalisme lainnya. Selain itu, pertemuan secara formal maupun informal untuk mendiskusikan berbagai isu atau permasalahan pendidikan, termasuk kerjasama dalam berbagai kegiatan lain, misalnya merencanakan, mengevaluasi dengan staf, guru, kepala sekolah, orang tua yang dapat membantu dalam memutakhirkan pengetahuan seorang guru. Jadi dapat disimpulkan pengembangan profesionalisme guru terutama harus didasarkan pada kebutuhan individu guru itu sendiri selain kebutuhan institusi dan kelompok guru. Pengembangan profesionalisme guru merupakan kebutuhan institusi yang sangat penting, namun hal yang lebih penting adalah berdasarkan kebutuhan individu guru untuk menjalani proses profesionalisme. Karena substansi kajian dan konteks pembelajaran selalu berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan waktu. Guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Banyak cara yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan dengan perubahan, baik secara perorangan, kelompok, atau dalam satu sistem yang diatur oleh lembaga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.